Yang memotivasi saya adalah pertama Santo Vincentius de Paul, ini pendiri CM, kongregasi CM, dan yang kedua adalah salah satu pastor kami, pastor CM, yaitu Romo Paul Hendrik Jansen yang sudah 40 hari yang lalu meninggal. Dan ini yang mendidik saya, menyemangati saya, membentuk saya selama dalam proses pendidikan di Malang selama kuliah. Nama saya Kristianto Aviantoro, usia 47 tahun, umat Gereja Salib Suci, Paroki Cilincing, Jakarta Utara. Dan pekerjaan saya sebagai terapis. Bu, berangkat. Saya menderita sakit gagal ginjal sejak tahun 2015 yang lalu. Disabilitas kebetulan yang kita latih itu berbagai macam kasus, dan di Cilincing itu kebanyakan adalah cerebral palsy, jadi lumpuh layu yang disebabkan dari otak, kerusakan otak. Tapi seringkali juga harus membawa alat peraga, mempermudah untuk latihan. Pergulatannya begini, dulu orang merasa, oh Pak Kris itu Katolik, berarti mau kristenisasi tujuannya. Ini anggapan masyarakat yang memang waktu itu belum tahu. Tetapi ketika saya jelaskan, saya tidak akan memaksa untuk menjadikan Katolik, tidak. Justru iman yang sudah dimiliki, saya memberikan support pada mereka. Suruh ngaji, untuk belajar ngaji di depan anak, itu justru saya senang. Salam. Oke. Non. Fikri. Fikri. Ketemu Fikri sekarang. Ini Fikri, kondisinya seperti ini. Ini dinamakan anak CP spastik. CP spastik itu lumpuh layu pada otak, tapi ini udah kaku. Suka saya kalau anak yang kita latih itu merasakan tidak sebagai objek, merasa dia juga sebagai subjek. Jadi tidak merasa, oh saya dilatih, saya sebagai objek, sebagai latihan, tidak. Tetapi saya diterima, saya merasakan nyaman, senang dengan kehadiran saya, maka kita latihan sambil senyum. Anak-anak juga kita latih juga seringkali nggak menangis, nggak takut. Senang, sama-sama senang. Inilah menjadi sukacita yang tidak bisa diganti dengan apapun. Jadi ada kepuasan tersendiri. Kalau anak yang kita latih itu ada kemajuan, inilah kesenangan saya, kepuasan saya. Berarti saya melakukan tidak sia-sia. Tentu ini membawa dampak
keluarga pun senang. Keluarga senang, maka saya jauh lebih senang. Tetapi kalau anak ini mundur, misalkan anak ini jatuh sakit dan kembali ke nol, ini yang menjadi duka saya. Kita bisa membantu orang lain, terutama untuk anak-anak disabilitas, baik itu dalam kondisi saya sehat maupun tidak, tapi tidak harus menunggu bahwa saya harus kaya, bahwa saya harus dalam kondisi fit, tidak. Tetapi dalam keadaan sehat maupun yang tidak sehat, saya bisa membantu, saya bisa berkarya untuk Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Dalam kondisi sakit seperti yang saya alami saat ini, justru ini menjadi tantangan bagaimana saya bersemangat untuk tetap melayani mereka. Karena di dalam diri anak disabilitas ini ada mutiara yang bersinar yang sungguh luar biasa. Ini yang menjadi perlu yang kita hargai mereka. Jangan diabaikan mereka.